Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adik yang menempuh mata kuliah akuntansi biaya. Pada minggu ini kita akan masuk di materi biaya tenaga kerja. Untuk yang pertama, kita belajar terkait dengan pengertian biaya tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri merupakan salah satu dari faktor produksi yang akan dimiliki oleh perusahaan. Tenaga kerja di sini merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Sedangkan biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia. Penggolongan tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan di sini bisa terbagi menjadi biaya tenaga kerja produksi, biaya tenaga kerja pemasaran, dan biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Sedangkan penggolongan tenaga kerja menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan akan terbagi menjadi departemen produksi dan departemen non-produksi. Selanjutnya adalah penggolongan tenaga kerja menurut jenis pekerjaannya. Misalnya dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja digolongkan sebagai berikut. Jadi yang pertama ada operator, ada mandor, ada penyelia. Operator di sini dia akan mendapatkan upah sebagai operator. Sedangkan mandor akan mendapatkan upah sebagai mandor dan penyelia mendapatkan upah sebagai penyelia. Penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Berikutnya adalah penggolongan tenaga kerja menurut hubungannya dengan produk. Yang pertama adalah upah tenaga kerja langsung. Di sini diperlukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan langsung sebagai unsur biaya produksi. Yang selanjutnya adalah upah tenaga kerja tidak langsung, disebut biaya tenaga kerja tak langsung dan merupakan unsur biaya overhead pabrik. Akuntansi biaya tenaga kerja. Di sini biaya tenaga kerja dapat dibagi ke dalam 3 golongan besar, yaitu gaji dan upah reguler adalah jumlah gaji dan upah bruto dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan, karyawan, dan biaya asuransi hari tua. Ada premi lembur, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Untuk gaji dan upah, di sini ada beberapa macam cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan. Salah satunya dengan mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Untuk menentukan upah seorang karyawan, perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode waktu tertentu. Contoh soal pertama, misalkan perusahaan Menara hanya mempekerjakan 2 orang karyawan, Iwan dan Burhan. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama bulan April 2017, bagian pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah untuk periode yang bersangkutan. Menurut kartu hadir, karyawan Iwan bekerja selama seminggu sebanyak 40 jam dengan upah per jam Rp1.000. Sedangkan karyawan Burhan selama periode yang sama bekerja 40 jam dengan tarif upah Rp750 per jam. Menurut kartu jam kerja, penggunaan jam hadir masing-masing karyawan tersebut disajikan dalam tabel berikut. Pada tabel di bawah ini ada penggunaan waktu kerja untuk karyawan Iwan dan Burhan yang masing-masing totalnya adalah 40 jam dan upah yang harus dibayarkan. Untuk selanjutnya akan menghitung distribusi biaya tenaga kerja langsung untuk karyawan Iwan dan Burhan. Untuk karyawan Iwan dan Burhan di sini kita akan mengalihkan jumlah jam kerja dengan upah per jam. Jadi untuk karyawan Iwan itu dikalikan upah per jamnya
Rp1.000, sedangkan untuk karyawan burhan kita akan mengalihkan upahnya dengan Rp750. Sehingga di sini jumlah upah per minggu pertama dihasilkan untuk karyawan Iwan 40.000, sedangkan karyawan Burhan 30.000. Di sini ada potongan untuk pajak penghasilan sebesar 15% dari upah. Untuk karyawan Iwan dikenakan Rp6.000, untuk karyawan Burhan Rp4.500. Sehingga jumlah upah bersih yang diterima adalah untuk karyawan Iwan adalah Rp34.000 dan untuk karyawan Burhan Rp25.500. Untuk selanjutnya adalah akuntansi biaya gaji dan upah. Tahap pertama berdasarkan atas rekapitulasi gaji dan upah, bagian akuntansi kemudian membuat jurnal distribusi gaji dan upah sebagai berikut. Untuk mencatatkan barang dalam proses, di sini biaya tenaga kerja kita menambahkan upah yang telah diterima Iwan dan Burhan dalam mengerjakan 2 pesanan. Untuk biaya overhead pabrik, kita tinggal menambahkan biaya overhead pabrik yang telah diterima Burhan dan Iwan. Sehingga gaji dan upah akan dicatatkan di kredit sebesar Rp70.000. Tahap kedua, atas dasar bukti kas keluar, bagian akuntansi membuat jurnal sebagai berikut. Untuk gaji dan upah dicatatkan di debit sebesar Rp70.000, sedangkan utang PPh karyawan sebesar Rp10.500 dicatatkan di sisi kredit, dan utang gaji dan upah itu sebesar Rp59.500 dicatatkan di kredit. Tahap ketiga, atas dasar daftar gaji dan upah yang telah ditandatangani karyawan sebagai bukti telah dibayarkannya upah karyawan, bagian akuntansi membuat jurnal sebagai berikut. Utang gaji dan upah dicatatkan di sisi debit sebesar Rp59.500, sedangkan untuk kas dicatatkan di kredit sebesar Rp59.500. Untuk tahap keempat, penyetoran PPh karyawan ke kas negara di jurnal oleh bagian akuntansi sebagai berikut. Untuk utang PPh karyawan sebesar Rp10.500 berada di sisi debit, sedangkan untuk kas sebesar Rp10.500 berada di sisi kredit. Untuk selanjutnya adalah insentif. Dalam hubungannya dengan gaji dan upah, perusahaan memberikan insentif kepada karyawan agar dapat bekerja lebih baik. Ada beberapa cara pemberian insentif. Yang pertama, insentif satuan dengan jam minimum, yaitu karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran standar. Contoh dari penghitungan insentif di sini, jika menurut Ten Studi, maka dibutuhkan 5 menit untuk dapat menghasilkan satu satuan produk. Maka jumlah keluaran standar per jam adalah 12 satuan. Jika upah pokok sebesar 600 per jam, maka tarif upah per satuan adalah Rp600 dibagi 12, sehingga menghasilkan Rp50. Karyawan yang tidak dapat menghasilkan jumlah standar per jam, tetapi dijamin mendapatkan upah 600 per jam. Tetapi bila ia dapat menghasilkan 14 satuan per jam, ada kelebihan 2 satuan dari jumlah satuan standar per jam, maka upahnya dihitung sebagai berikut. Untuk upah dasar per jam adalah Rp600. Untuk insentifnya adalah 2 dikalikan Rp50 menghasilkan Rp100, sehingga upah yang diterima pekerja per jam adalah Rp700. Cara pemberian insentif yang kedua yaitu Taylor Differential Piece Rate Plan.
Cara pemberian insentif ini adalah semacam strike price rate plan yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Sebagai contoh di sini karyawan dapat menerima upah sebesar Rp4.200 per hari untuk 7 jam kerja. Misalkan rata-rata seorang karyawan dapat menghasilkan 12 satuan per jam, sehingga upahnya per satuan adalah Rp50. Upah per hari dibagi dengan jumlah yang dihasilkan per hari, yaitu 4.200 dibagi 12 satuan dikali 7 jam. Dalam Taylor Plan ini, misalkan ditetapkan tarif upah Rp45 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 14 satuan atau kurang per jam dan Rp65 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 16 satuan per jam. Maka upah per jam karyawan dihitung sebagai berikut. Rp65 dikalikan 16, hasilnya adalah Rp1.040 per jam, sedang bila karyawan hanya menghasilkan 12 satuan per jam, maka upah per jam dihitung sebagai berikut. Rp45 dikalikan 12 sehingga menghasilkan Rp540. Selanjutnya adalah premi lembur. Dalam perusahaan, jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam satu minggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Misalnya, selama satu minggu, seorang karyawan bekerja selama 44 jam dengan tarif upah dalam jam kerja biasa maupun lembur sebesar Rp600 per jam. Premi lembur dihitung sebesar 50% dari tarif upah. Upah karyawan tersebut dihitung sebagai berikut. Untuk jam biasa sebesar 40 jam per minggu dikalikan Rp600 tarif per jam sehingga hasilnya Rp24.000. Untuk lembur selama 4 jam dikalikan tarifnya Rp600 sehingga hasilnya Rp2.400. Untuk premi lembur 4 jam dikalikan 50% dari tarif upah yaitu Rp300 sehingga menghasilkan Rp1.200 sehingga total jumlah upah karyawan sebesar Rp27.600. Selanjutnya adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja, yaitu yang pertama setup time. Seringkali sebuah perusahaan memerlukan waktu dan sejumlah biaya untuk memulai produksi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya pemula produksi, yaitu setup cost. Ada 3 perlakuan. Yang pertama dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung, dimasukkan sebagai unsur BOP, dan dibebankan kepada pemesan yang bersangkutan. Pada slide berikut adalah pencatatan jurnal untuk waktu menganggur. Dalam mengolah produk seringkali terjadi hambatan, kerusakan mesin atau kekurangan bahan, sehingga menimbulkan waktu yang menganggur bagi karyawan. Biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur ini diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Misal, seorang karyawan harus bekerja selama 40 jam per minggu, upahnya Rp600 per jam. Dari 40 jam kerja tersebut, misalnya 10 jamnya adalah waktu menganggur dan sisanya untuk mengerjakan pesanan. Maka jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja adalah untuk pencatatan barang dalam proses dan biaya overhead pabrik sesungguhnya dicatatkan pada sisi debit.
Jadi untuk barang dalam proses sebesar 18.000 dan biaya overhead pabrik sebesar 6.000. Sedangkan gaji dan upah dicatatkan di sisi kredit sebesar 24.000. Demikian penyampaian materi terkait dengan biaya tenaga kerja. Apabila nanti ada materi yang perlu untuk didiskusikan, silakan bisa menghubungi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.